Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak TW. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagian kedua daripada sistem pernapasan pada manusia. Nah, bagian pertamanya bisa kalian saksikan pada video sebelumnya ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan manusia. Nah, pada saat bernapas ya, terjadi dua mekanisme pernapasan, yaitu menghirup udara atau disebut dengan inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara dikenal juga dengan ekshalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran dari udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Nah, diafragma itu sendiri adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Nah, jadi kita bisa lihat pada saat inspirasi terjadi, nah, diafragma dan otot dada berkontraksi. Ya, diafragma dan otot dada berkontraksi. Volume rongga dada akan membesar. Nah, volumenya akan membesar mengakibatkan paru-paru yang ada di rongga tersebut akan mengembang dan mengakibatkan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, kebalikannya adalah mekanisme yang terjadi pada saat ekspirasi, di mana diafragma dan otot dada berelaksasi. Oke, kemudian volume rongga dada kembali normal, maka paru-paru pun kembali normal pada ukuran semula. Nah, pada saat yang bersamaan udara yang terdapat di dalam paru-paru akan keluar. Nah, begitu mekanisme pernapasan yang terjadi. Nah, dalam satu kali bernapas terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut dengan pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, itu disebut dengan pernapasan perut. Jadi ada istilah pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, bagaimana frekuensi pernapasan pada manusia? Kita lihat apa itu frekuensi pernapasan. Nah, frekuensi pernapasan merupakan indikator kemampuan paru-paru dalam melakukan proses ventilasi yang diukur dalam 1 menit. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya selain umur dan suhu tubuh. Pertama, umur, kita lihat ya. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasan. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Lalu kemudian yang berikutnya, faktornya adalah jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki akan lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Nah, kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga meningkat lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan itu akan semakin cepat. Lalu kemudian posisi tubuh. Nah, posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Ya, jadi kalau misalnya posisi tegak dengan posisi berbaring itu lebih banyak membutuhkan frekuensi pernapasan pada saat kita tegak dibanding kita posisi berbaring. Kemudian kegiatan atau aktivitas tubuh ya. Kita tahu kalau aktivitas yang dilakukan oleh tubuh semakin berat, maka otomatis kebutuhan energi akan semakin banyak. Oleh karena itu frekuensi pernapasannya pasti akan semakin besar, sehingga kita bisa simpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan diantaranya adalah umur, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan atau aktivitas tubuh. Nah, kita lihat volume pernapasan pada manusia. Ada beberapa istilah dalam volume pernapasan ini. Yang pertama adalah volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa. Nah, volumenya sekitar 500 ml. Jadi saat pernapasan biasa ya, itu volumenya sekitar 500 ml. Kemudian ada volume cadangan
ekspirasi atau disebut dengan volume suplementer. Ini merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi itu berkisar sekitar 1.500 ml. Kemudian ada volume cadangan inspirasi ya, atau volume komplementer, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi ini jumlahnya sekitar 1.500 ml. Lalu kemudian ada volume residu ya, atau volume sisa, yaitu merupakan volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Nah, volume residu ini berkisar 1000 ml. Nah, kemudian ada istilah kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Nah, kita lihat volume tidal 500 ditambah volume cadangan ekspirasi 1500, volume cadangan inspirasi 1500, sehingga totalnya kapasitas vital paru-paru itu sekitar 3500 ml. Lalu kemudian ada istilah kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru adalah seluruh volume ya yang ada, volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan inspirasi, volume residu itu dijumlahkan, maka totalnya sekitar 4500 ml. Nah, ini beberapa istilah dalam volume pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita lihat beberapa gangguan ya, gangguan pada sistem pernapasan manusia dan bagaimana upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Pertama ada penyakit asma. Ini merupakan gangguan pada saluran bronkus atau bronkiolus yang mengalami penyempitan karena alergi ya, atau disebabkan adanya otot polos pada trakea yang mengalami kontraksi sehingga saluran trakea menyempit. Nah, penderita asma akan mengalami gejala sesak napas. Jadi kalau normalnya bronkus itu ukurannya agak lebar, nah ketika asma dia mengalami penyempitan ya, sehingga menimbulkan gejala sesak napas. Kemudian yang kedua adalah sinusitis ya. Ini penyakit di bagian rongga hidung ya. Penyakit merupakan gangguan sistem pernapasan akibat adanya peradangan yang terjadi pada sebelah atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Adapun gejalanya yakni berupa hidung tersumbat, ingus berbau berwarna kuning, hijau, dan sakit di daerah sinus yang terserang. Nah, seperti ini ya. Kalau normal sinusnya itu tidak ada gangguan ya di sini di bagian atas rongga hidung. Tetapi ketika ada infeksi kita bisa lihat, nah di bagian ini membengkak. Oke, nah ini sinusitis. Kemudian yang berikutnya ada bronkitis. Ya, merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan pada selaput lendir, saluran bronkial, dan trakea. Seseorang yang mengalami penyakit ini akan mengalami dada nyeri, batuk, dan sesak napas. Jadi adanya peradangan ya di selaput lendir, kemudian di saluran bronkial ya, di sini terdapat lendir mukus seperti ini, sehingga mengakibatkan nyeri dan sesak napas serta dibarengi dengan batuk. Kemudian yang berikutnya ada TBC atau tuberkulosis. Ya, merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosa. Penyakit ini bisa menular melalui udara. Penderita akan mengalami peradangan pada dinding alveolus sehingga difusi oksigen akan terganggu. Jadi ada peradangan ya di dinding daripada alveolusnya. Nah, kalau peradangan itu melebar ya, apalagi kalau semua dinding alveolus mengalami peradangan, maka secara otomatis pertukaran daripada oksigen itu sangat terhambat dan sangat terganggu. Selanjutnya ada namanya emfisema, ya, merupakan penyakit pernapasan yang terjadi karena adanya perobekan pada alveolus sehingga daerah pertukaran gas menjadi lebih kecil. Nah, dindingnya mengalami perobekan ya pada alveolus ini. Harusnya alveoli itu melebar seperti ini, mengembang seperti ini, tetapi karena adanya perobekan ya, sehingga mengakibatkan gas yang bertukar itu lebih kecil dibanding normal.
Nah, kemudian ada yang sedang hangat dan sedang mewabah pada saat ini di seluruh belahan dunia adalah COVID-19 atau coronavirus. Nah, infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umumnya dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi, ya, kemudian disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri pada tenggorokan serta sesak napas. Ini pada umumnya. Tetapi ada juga yang sekarang ini tanpa gejala atau yang dikenal dengan OTG, ya, orang tanpa gejala. Jadi memang kita harus waspada. Oleh karena itu protokol kesehatan itu tetap harus kita laksanakan, ya, memakai masker kemanapun kita pergi, kemudian selalu mencuci tangan, ya, dengan air yang mengalir tentunya, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Nah, itu merupakan cara bagaimana mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, mungkin itu saja untuk bagian kedua ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.